Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar sistem peredaran darah pada manusia untuk muatan IPA, tema 4, subtema 1, kelas 5 SD. Sudah siap ya? Simak video ini dengan baik. Oke, apa sih itu sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah disebut juga dengan sistem kardiovaskuler, merupakan sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk memindahkan zat dari sel tubuh ke sel tubuh lainnya dengan aliran darah. Ada dua jenis sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka, artinya darah tidak mengalir melalui pembuluh darah, contohnya pada hewan serangga. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup, artinya darah mengalir dalam pembuluh darah, contohnya pada hewan vertebrata dan manusia. Oke, darah yang mengalir dalam sistem peredaran darah kita memiliki 4 komponen atau 4 bagian, yaitu sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Adapun fungsi darah di dalam tubuh kita, yang pertama, mengangkut dan mengedarkan oksigen dari alveolus ke seluruh tubuh. Fungsi ini dijalankan oleh sel darah merah. Yang kedua, mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan ke sel-sel tubuh. Sari-sari makanan akan diangkut dari usus halus ke sel-sel tubuh oleh plasma darah. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi atau pembuangan. Contoh sisa metabolisme yaitu gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida akan diangkut oleh darah menuju ke alveolus. Selanjutnya akan dibuang dari tubuh kita melalui sistem pernapasan. Fungsi yang keempat, darah dapat mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ tubuh tertentu. Selanjutnya, fungsi yang kelima, darah mengatur dan menyeimbangkan suhu tubuh. Peran ini dijalankan oleh plasma darah. Dan fungsi yang keenam, darah dapat melawan bibit penyakit dan infeksi oleh sel darah putih. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir dalam pembuluh darah. Ada 3 organ yang terlibat di dalam sistem peredaran darah pada tubuh kita. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru sendiri bukanlah organ peredaran darah yang utama, namun memiliki peranan penting di dalam sistem peredaran darah pada tubuh kita, yaitu sebagai penyuplai gas oksigen. Nah, kita akan bahas satu demi satu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang jantung. Jantung. Jantung adalah organ yang berfungsi untuk memompa darah. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan tersusun atas otot jantung atau miokardium. Cara kerja jantung adalah sebagai berikut. Otot jantung akan berkontraksi atau mengencang dan relaksasi atau mengendur, sehingga jantung akan berdenyut, mengembang, dan mengempis. Kemudian, darah akan keluar dari jantung atau menuju ke jantung. Oke, kita simak gambar berikut untuk mengetahui ruangan-ruangan yang terdapat dalam jantung. Perhatikan gambar ya, gambar sedang berhadapan dengan kita. Artinya, kanan kiri gambar berlawanan dengan kanan kiri kita. Nah, sebelah atas kiri merupakan serambi kiri. Kemudian, sebelah atas kanan merupakan serambi kanan. Sedangkan sebelah bawah kiri bernama bilik kiri dan sebelah bawah kanan merupakan bilik kanan. Ruangan pada jantung ada 4. Yang pertama, serambi kiri atau yang disebut juga dengan atrium sinister. Atrium merupakan nama lain dari serambi, sinister merupakan nama lain dari kiri. Kemudian serambi kanan yang disebut juga dengan atrium dexter. Dexter merupakan kata lain dari kanan. Kemudian ada bilik kiri yang disebut juga dengan ventricle sinister. Ventricle merupakan nama lain dari bilik. Kemudian bilik kanan yang bernama lain ventricle dexter. Oke, kita amati lagi gambar dari ruangan-ruangan jantung.
Terdapat sekat atau septum antara bagian kanan dan bagian kiri. Fungsi dari sekat tersebut adalah untuk mencegah terjadinya percampuran darah antar bagian kanan dan bagian kiri. Perhatikan bagian sekat ya. Kemudian, pada bagian antara serambi dan bilik juga terdapat katup. Fungsi dari katup itu adalah agar darah yang telah dipompa dan mengalir ke bilik tidak kembali lagi ke serambi. Selanjutnya, organ kedua yang terlibat di dalam peredaran darah adalah pembuluh darah. Oke, perhatikan gambar. Antara jantung dengan sel-sel tubuh atau sel-sel tubuh dengan jantung ada saluran penghubungnya, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dan zat-zat yang dibawa oleh darah. Aliran dalam pembuluh darah ada dua jenis. Yang pertama, dari jantung ke sel-sel tubuh, atau dari sel-sel tubuh ke jantung. Berdasarkan aliran darah di dalam pembuluh darah, ada dua jenis pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah arteri, atau yang disebut juga dengan pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah meninggalkan jantung. Kemudian yang kedua, pembuluh darah vena, atau pembuluh balik, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali atau balik menuju ke jantung. Oke, pembuluh darah memiliki ukuran yang berbeda-beda. Perhatikan gambar ya. Pembuluh darah arteri atau nadi yang besar dinamakan pembuluh aorta. Sedangkan pembuluh darah vena atau balik yang besar dinamakan vena cava. Selanjutnya, pembuluh darah yang kecil dan halus, baik itu dari arteri atau vena, dinamakan pembuluh kapiler. Kita telah mengenal dua jenis pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan jantung. Yang kedua, pembuluh balik atau vena, yang membawa darah kembali lagi menuju ke jantung. Nah, apa saja ya perbedaan kedua pembuluh darah ini? Simak tabel berikut ini ya. Perbedaan pertama, pembuluh nadi membawa darah meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh balik membawa darah kembali menuju ke jantung. Perbedaan kedua, pembuluh nadi memiliki lapisan otot yang lebih tebal, sedangkan pembuluh balik memiliki lapisan otot yang lebih tipis. Perbedaan ketiga, pembuluh nadi di dalam pembuluhnya ada katup untuk mencegah darah kembali ke jantung. Sedangkan pada pembuluh balik di dalam pembuluhnya tidak ada katup. Perbedaan keempat, pada pembuluh nadi denyutannya terasa oleh kita saat kita menyentuhnya. Sedangkan pada pembuluh balik denyutannya kurang terasa. Perbedaan kelima, pembuluh nadi membawa darah kaya O2 atau oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Kemudian, pembuluh balik membawa darah kaya CO2 atau karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis atau vena yang berasal dari paru-paru. Selanjutnya, organ ketiga yang terlibat dalam sistem peredaran darah kita. Paru-paru. Paru-paru bukanlah organ peredaran darah yang utama, namun tetap memiliki peran dalam sistem peredaran darah kita. Nah, perhatikan gambar ya. Kita masih mengingat bahwa di dalam paru-paru terdapat bagian bernama alveolus. Alveolus berfungsi untuk tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveolus itulah yang memiliki peranan penting dalam sistem peredaran darah kita. Di dalam paru-paru, di sekitar alveolus terdapat pembuluh kapiler yang akan mengangkut gas O2 atau oksigen bersama darah, serta melepaskan gas CO2 atau karbon dioksida dari darah untuk dibuang melalui alveolus dalam paru-paru. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir dalam pembuluh darah. Selain itu, sistem peredaran darah manusia juga termasuk sistem peredaran darah ganda karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Sehingga ada 2 jenis peredaran darah pada manusia. Yang pertama, peredaran darah kecil,
dan yang kedua, peredaran darah besar. Apa ya perbedaan keduanya? Kita simak penjelasan berikutnya. Sistem peredaran darah kecil pada manusia. Kita amati gambar berikut ini ya. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Darah kaya akan karbon dioksida, keluar dari jantung, melewati arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru. Di paru-paru, gas karbon dioksida akan ditukarkan dengan gas oksigen. Sehingga darah keluar dari paru-paru kaya akan oksigen, melewati vena pulmonalis menuju ke serambi kiri, sehingga darah di serambi kiri kaya akan oksigen. Sehingga bisa kita simpulkan, untuk sistem peredaran darah kecil, alurnya adalah sebagai berikut. Dari bilik kanan, kaya akan karbon dioksida atau CO2, melewati arteri pulmonalis dengan tetap membawa CO2 atau karbon dioksida, menuju ke paru-paru. Di paru-paru, gas karbon dioksida akan ditukarkan dengan oksigen. Darah keluar dari paru-paru melewati vena pulmonalis, membawa oksigen, menuju ke serambi kiri. Dan di serambi kiri, darah kaya akan oksigen. Sistem peredaran darah besar pada manusia. Kita amati gambar untuk mengetahui alurnya ya. Nah, sistem peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Di bilik kiri ini, darah kaya akan gas oksigen. Darah akan keluar dari jantung melalui aorta dan arteri. Darah yang mengalir di aorta dan arteri kaya akan gas oksigen. Selanjutnya, darah tersebut akan menuju ke sel-sel tubuh. Di sel-sel tubuh, oksigen akan diberikan. Kemudian, darah keluar dari sel-sel tubuh dengan membawa gas karbon dioksida. Darah kemudian akan kembali ke jantung melalui pembuluh vena atau pembuluh balik dan vena cava. Selanjutnya, darah akan menuju ke serambi kanan. Di serambi kanan, darah kaya akan gas karbon dioksida. Sehingga bisa kita simpulkan alur untuk sistem peredaran darah besar, yaitu dimulai dari bilik kiri, darah kaya akan gas oksigen, keluar melalui aorta dan arteri dengan membawa gas oksigen. Selanjutnya, darah akan menuju ke seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh, darah akan kembali ke jantung membawa gas karbon dioksida melalui pembuluh vena. Selanjutnya, berakhir di serambi kanan, sehingga di serambi kanan, darah kaya akan gas karbon dioksida. Oke, kita sudah selesai belajar sistem peredaran darah pada manusia. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.